dan terlintas pertama kali dalam benak ketika kata tersebut berbicara, saya melihat singa berlari mengejar rusa. Maka yang kita pahami secara hakikat ya, singa sebagai binatang buas ya. Atau ayah saya sedang duduk di kursi ruang tamu. Ya. Kursi di situ dimaknai haqiqah itu ada 3. Yang pertama ada haqiqah lugawiyah, yaitu sebuah lafaz yang sejak semula ditetapkan oleh pengguna bahasa. Seperti tadi ya, kata kursi, atau ada juga kata al-insan, adz-dzib, diartikan sebagai hewan yang memiliki kuku tajam. Kalau di Quran, diantaranya surat Yusuf itu adz-dzib itu diartikan serigala ya. Wa akhafu ayyakula dzib wa antum anhu ghafilun. Kemudian yang kedua ada haqiqah hari-hari. Di antaranya kata fikih. Kata fikih ini pada mulanya berarti pemahaman secara umum, lalu dibatasi dalam pemakaian sehari-hari sebagai pengetahuan tentang hukum Islam. Jadi fikih ini ketika seseorang dikatakan kebiasaan menunjukkan bahwa dia seorang yang pandai dalam ilmu fikih atau hukum Islam. Atau contoh lain kata ulama ya. Kata ulama ini kan pada mulanya diartikan sebagai sekumpulan orang. Tetapi dipersempit ya, dalam pemakaian sehari-hari itu seorang ulama itu diartikan sebagai pakar dalam bidang ilmu agama. Bahkan satu orang pun itu disebut ulama. Jarang ya kita menggunakan kata alim. Kata ulama dalam ilmu agama, sekalipun dia satu orang maka disebut ulama. Walaupun memang kadang disebut alim, tapi yang sering dipakai itu adalah ulama. Kemudian yang ketiga ada haqiqah syariah, yaitu makna yang digunakan oleh bahasa syariat atau agama. Contohnya kata salat itu dari segi bahasa itu dimaknai secara majas. Nah, secara syariah, haqiqah syariah dimaknai secara hakikat. Salat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Nah, itu kan secara hakikat ya. Harus dipatuhi dalam penggunaan hakikat. Yang pertama harus mengikuti ketetapan awal yang telah ditetapkan oleh pakar atau suatu komunitas di bidangnya ya. Contoh lafaz irka'u wasjudu. Dalam ayat ini memerintahkan yaitu Nabi ya. Jadi ruku dan sujud ini secara hakikat ya, yaitu gerakan dalam sholat. Maksudnya disuruh sholat. Kemudian tidak boleh memindahkan makna asli suatu lafaz ya, seperti mengganti arti pada kata ayah menjadi kakek, karena kakek adalah makna kan arti hakikat daripada majas ya. Karena arti hakikat adalah arti yang tidak membutuhkan suatu petunjuk untuk memahaminya, sedangkan majas itu membutuhkan petunjuk. Hakikat itu adalah asli. Nah, kemudian ini penyebab tidak berlakunya hakikah. Memang hukum asal suatu lafaz itu kan hakikat ya, al-aslu fil kalami al-haqiqah. Namun ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak berlakunya hakikah. Nah, tetapi perpindahan makna ya, tapi hakikat yang sudah mengalami transformasi. Ini gimana ya bahasanya? Contoh lainnya. Kata as-salat ya. Salat ini kan secara hakikat atau paling hakikatnya itu artinya adalah doa, bentuk perbuatan ibadah. Maka makna salat ini tidak lagi dimaknai sebagai doa ya, tetapi ya tadi ya sebagai gerakan tadi yang tadi disebutkan, yaitu sebuah ibadah yang disebut dengan sholat ya. Kemudian adanya petunjuk lafaz. Contoh, ketika seseorang berkata, demi Allah saya tidak makan daging, nyatakan melanggar sumpah ya, karena pengertian daging yang dimaksud itu bukan daging secara keseluruhan ya, tapi daging hewan-hewan yang berkaki 4 ya. Ikan dan belalang tidak termasuk ya. Kemudian adanya petunjuk berupa aturan dalam pengungkapan suatu bacaan. Contoh ayat ini, wa qulil haqq mir rabbikum. Nah, di ayat ini kan diungkapkan memberikan pilihan kepada orang untuk beriman atau yang kafir, maka ayat ini tidak dipahami secara hakikatnya, tetapi dengan arti lain, yaitu keharusan beriman, tidak ada pilihan. Kemudian adanya petunjuk sifat ya. Nah, ini bisa dibaca penjelasannya. Kemudian signifikasi haqiqah. Signifikasi ini maksudnya faidah ya. Faidah mengetahui hakikat. Yang pertama, dengan mempelajari hakikat Al-Quran dengan baik. Kemudian yang kedua, dapat membedakan antara kata yang harus diartikan sebagaimana bentuk asalnya dan mana kata yang mengalami transformasi tadi ya. Kemudian yang ketiga, dapat memahami bahwa kata asal yang mengalami tertentu, itu hakikat ya. Kemudian yang kedua, majas. Secara etimologi diambil dari kata al-jawaz yang artinya melampaui atau diartikan juga tariq, metode, jalan atau cara. Adapun secara terminologi, ini para ulama banyak sekali yang mendefinisikan majas, yang mana pada intinya sama ya. Di antaranya yang bisa kita cerna atau dan majas adalah lafaz yang digunakan bukan pada makna aslinya karena adanya hubungan atau alaqah tertentu serta adanya indikator yang mengalihkan dari makna aslinya. Nah, tetapi Abu Ubaidah yang dianggap sebagai orang yang pertama kali mencetuskan istilah majas itu tidak pada pengertian yang dikenal pada saat ini sebagai lawan dari hakikah ya. Menurut beliau ya,
Majas itu memiliki pengertian yang lebih luas, mencakup penafsiran Al-Quran. Makna majas itu pengalihan makna asli atau makna dasar suatu kata atau kalimat kepada makna lain dikarenakan adanya hubungan atau indikator yang mengharuskan pengalihan makna tersebut. Terbagi dua ya, ada majaz lugawi dan majaz akli. Majaz lugawi ini disebut dengan majaz fil mufrad atau majaz mufrad, sedangkan majaz akli ini disebut dengan majaz fita atau disebut juga majaz murakkab, atau majaz akli ini disebut juga majazul isnad ya, karena dua kata disandarkan. Yang pertama, majaz di dalam kata atau al majaz fil mufrad, atau di jenis majaz yang pertama ini banyak sekali macamnya. Di dalam kitab Al-Itqan saja di situ ada 20. Kita baca secara cepat aja. Yang pertama, hadfu atau anaksu, yaitu adanya kalimat yang dibuang atau tersembunyi. Contohnya di dalam ayat was'alil qaryatallati, itu yang dibuang. Jadi aslinya itu was'al ahlal qaryah. Nah, ini anaksu dikurangi atau al-hadfu dibuang. Asalnya was'al ahlal qaryah. Kemudian yang kedua ada aziyadah, yaitu adanya lafaz atau tambahan yang tidak mithli syai'un. Di situ ada huruf kaf. Yang mana asalnya kan laisa mithlahu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Ada kaf ataupun tidak ada kaf, terjemahnya tetap seperti itu. Ini menyampaikan ungkapan dalam bentuk lafaz plural, namun yang dimaksudkan adalah sebagian saja. Seperti ayat yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Mereka menutup telinga mereka dengan jari-jari, ya. Karena kan tidak mungkin menutup telinga dengan seluruh jari, ya. Sebagian jari bisa dengan telunjuk atau jari tengah dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat sebaliknya ya, yang ditulis itu lafaz sebagian tapi maksudnya adalah secara keseluruhan. Contohnya wayabqa wajhu rabbika. Lafaz wajhu di dalam ayat ini merupakan bagian adalah zat Allah ya, secara keseluruhan. Jadi bukan hanya wajhunya saja. Kemudian ada menyampaikan ungkapan dalam bentuk khusus, namun yang dimaksudkan adalah am. Contohnya humul aduwu, semua musuh. Kemudian berikutnya sebaliknya dari yang sebelumnya. Lafaz am namun yang dimaksudkan adalah khusus, seperti ayat wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Nah, di situ ada liman fil ard, dia memintakan ampun untuk man fil ard. Namun man di sini kan umum ya, tapi yang dimaksud man di sini adalah khusus, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi para malaikat memintakan ampun untuk orang-orang beriman ya, bukan manusia secara keseluruhan yang ada di bumi ya. Al-malzum yang diharuskan, namun yang dimaksudkan adalah al-lazim yang mengharuskan. Ini juga perlu dicermati secara mendalam ya. Contohnya ayat ini walladzina kadzabu bi ayatina summu wa bukum fil dzulumat. Nah, kemudian sebaliknya ya, menyampaikan ungkapan dalam bentuk al-lazim yang mengharuskan, namun yang dimaksudkan adalah al-malzum yang diharuskan. Seperti pada ayat hal lafaz yastati pada ayat di atas, dari segi asalnya adalah yaf'alu. Hal ini dikarenakan kesanggupan mengharuskan untuk melakukan. Nah, dua poin ini memang perlu dicermati untuk bisa memahaminya ya. Kemudian menyampaikan ungkapan dalam bentuk lafaz al-musabbab, namun yang dimaksudkan adalah as-sabzilulakum minas sama rizqo. Lafaz rizqo pada ayat di atas merupakan akibat dari turunnya hujan atau mator. Jadi maksudnya di sini dialah yang memperlihatkan tanda-tanda kuasanya padamu dan menurunkan rezeki. Gimana nih? Lafaz rizki pada ayat di atas merupakan akibat dari turunnya mator atau hujan. Berarti ini rizki di sini diawali dengan turunnya hujan ya. Kemudian dengan sebab hujan tersebut. Berikutnya ini sebaliknya dari yang ini ya. Menyampaikan ungkapan dalam bentuk lafaz as-sabab, namun yang dimaksudkan adalah al-musabbab. Famani' tada 'alaikum fa'tadu. Fa'tu makna asalnya kan kalau kita terjemahkan secara kata itu lakukanlah kezaliman ya. Makna ini tidak bisa dipakai karena bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang dari berbuat zalim. Maka diartikan balaslah perbuatan mereka. Kemudian menambahkan sesuatu dengan nama yang biasa disebutkan setelah ia mengalami proses tertentu. Ya. Contohnya, qala ahaduhuma ini aroni a'siru khamra. Lafaz khamar di sini yang disebutkan. Nah, kemudian menyampaikan lafaz dalam bentuk hal, keadaan, namun yang dimaksud adalah al-mahal, tempatnya. Seperti pada ayat wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Namun yang dimaksud di sini adalah al-mahal, yaitu tempat ya, al-jannah. Jadi orang-orang yang wajahnya putih berseri, maka dia berada dalam surga. Rahmat Allah maksudnya adalah surga. Ini maksud adalah al-hal. Seperti pada ayat fal yad'u nadiyah, biarlah dia memanggil golongannya. Nadiyah adalah nama suatu tempat. Namun yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah penduduk yang mendiami tempat tersebut. Masih banyak ya.
Kemudian menamakan sesuatu dengan nama alatnya. Contohnya wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Nah, maka rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya, bukan lisannya, maksudnya bahasa kaumnya. Lisan di sini maksudnya bahasa. Kemudian menamakan sesuatu dengan nama kebalikannya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Bashir biasanya kan digunakan untuk memberi kabar, adalah memberi kabar berita yang tidak menyenangkan, yaitu adzabun alim ya. Berilah kabar gembira itu dengan azab yang pedih ya. Kebalikannya. Nah, kemudian ini juga mengidhofahkan atau menggabungkan fi'il kepada sesuatu yang tidak biasanya. Contohnya gini, fawajada fiha jidaron yuridu ayyang qaddafa aqamah. Nah, kata yuridu di sini kan biasanya fa'ilnya itu kan makhluk hidup ya. Yuridu rekannya itu pada jidar ya. Mereka mendapati dinding yang hampir roboh. Jadi yuridu di sini dikembalikan kepada jidar ya. Kemudian menyampaikan ungkapan tentang sesuatu dengan fi'il, namun maksudnya adalah dari segi kedekatan fi'il tersebut terhadapnya atau dari segi kemuliaannya atau keinginannya. Contohnya yang kedua aja misalkan, ya ayuh, yang dihubungkan dengan lafaz as-shalah maksudnya adalah jika kalian ingin atau hendak mengerjakan sholat. Kemudian ada juga dua lafaz yang terbalik ya, likulli ajalin kitab. Harusnya likulli kitabin ajalun, ada ketentuannya. Kemudian menempatkan suatu sighah pada sighah lain. Nah, ini poin yang S ini banyak jenisnya ya. Bisa ustazah sekalian lihat di kitab Al-Itqan, itu banyak jenisnya. Kemudian berikutnya menamakan sesuatu dengan nama yang biasa disebutkan sebelumnya. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa innalahu jahannam. Di dalam ayat mujrim, hal itu disesuaikan dengan keadaan dia sewaktu melakukan kejahatan atau dosa ketika di dunia. Nah, itu bentuk-bentuk majas jenis pertama yaitu majas lugawi. Kemudian atau majas akli atau disebut juga majazul isnad, majas dengan penyandaran, majas di dalam kalimat atau susunan kata. Nah, majas jenis ini pun terbagi lagi menjadi 4 macam. Yang pertama penyandaran, yang kedua sil ardu afqalaha. Ini lupa belum diketik nih. Penggunaan lafaz akhrajat telah mengeluarkan, dan lafaz ardu dalam ayat ini adalah secara hakikoh atau makna asli, tapi menjadi majas karena maksud mengeluarkan isi perutnya adalah berupa isi perut bumi yang nanti akan terjadi pada hari kiamat ya, mungkin dari lahar dari gunung meletus dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Kemudian penyandaran yang kedua sisinya merupakan majas ya, seperti pada ayat fama robihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kalimat atau lafaz robihat ya, maksudnya adalah tidak akan beruntung pada perbuatan itu. Tijarah di sini tidak diartikan dengan perdagangan ya, maksudnya perbuatan. Kemudian yang ketiga, penyandaran yang sisi pertamanya hakikat, sisi lainnya adalah majas, seperti lafaz am yusyrikun. Lafaz anzala ya, telah menurunkan. Ini kan lafaz anzala ini hakikat. Kemudian lafaz sultan ini majas karena diartikan atau dimaknai burhan, dalil atau keterangan. Jadi satunya hakikat, satunya majas. Keduanya hakikat. Nah, di ayat ini surat Al-Ma'arij ayat 17 misalkan tad'u man adbara wa tawalla. Lafaz tad'u pada ayat ini dimaknai secara majas karena disandarkan kepada an-nar, neraka ya. Sedangkan di depan wa tawalla itu orang-orang yang berpaling. Nah, jadi diartikan neraka yang memanggil orang yang berpaling dan menjauh dari agama. Tad'u ini kan fa'ilnya dikembalikan ke neraka ya, an-nar. Nah, syarat dan hukum majas. Intinya secara umum syarat majas itu adanya alaqoh, adanya korinah atau indikator. Nah, kemudian hukum majas itu tetapnya makna majas bagi sebuah lafaz dan ketergantungan hukum dengannya. Maksudnya setiap lafaz itu bisa dimaknai secara majas dan hukum itu gimana ya menjelaskannya? Seperti contoh ini nih, al-ghaid. Al-ghaid ini kan makna hakikatnya adalah tempat yang menurun. Tempat yang menurun atau tempat buang air. Kemudian sebuah hukum itu bergantung yaitu tayamum. Jadi ini maksud tempat yang menurun itu berarti kembali setelah melakukan hadas kecil atau buang air. Maka ketika dia ingin sholat dan tidak mendapati air maka harus tayamum. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang kedua suatu lafaz makna hakikoh. Karena yang harus didahulukan sekali lagi adalah hakikoh. Apabila hakikoh tidak memungkinkan, maka dimaknai secara majas. Karena hakikoh itu aslun, sedangkan majas far'un. Di dalam kitab itu kan disebutkan tidak kanal aslu dalam fikih seperti itu. Suatu kalimat itu tidak dijadikan cabang atau tidak dijadikan majas apabila memungkinkan dimaknai secara hakikat. Ini faktor berpindahnya makna hakikat kepada majas. Sudah jam 3 ya, masih ada satu makalah. Saya rasa kita percepat. Dibaca sendiri ya. Kemudian signifikasi ya. Faidah mengetahui majas diantaranya yang pertama al-ittisa' fil makna, memperluas makna.
Karena keberadaan majas dalam Al-Quran sangat luas, tidak hanya terbatas pada satu makna saja. Oleh karena itu, ketika kalimat tidak bisa dipahami secara hakikat, maka akan berpindah pemahamannya terhadap majas. Nah, kemudian yang kedua, majas akan dapat menguatkan makna dari sebuah kalimat yang terdapat dalam Al-Quran. Ia juga menampilkan suatu makna dalam suatu gambaran yang dalam dan dekat, menyerupakan. Kemudian yang terakhir ada al-ijaz, itu mempersingkat suatu kalimat atau ungkapan. Seperti yang sudah dibahas di makalah sebelumnya, ada pembahasan al-ijaz. Kemudian cara mengetahui hakikoh dan majas dengan cara simai, yaitu pendengaran terhadap apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang berbahasa. Karena Al-Quran ini bahasa Arab, sehingga semakin sering kita mendengar bahasa Arab, maka kita akan semakin paham makna ataupun majas. Kemudian cara mengetahui lafaz majas adalah melalui usaha mengikuti kebiasaan orang Arab dalam penggunaan atau isti'arah, pinjaman kata. Adapun secara rincinya sebagai berikut. Apabila salah satu di antara kedua lafaz itu lebih dahulu menyentuh pemahaman dibanding dengan yang lain, maka itulah hakikoh. Sedangkan yang agak lambat menyentuh pemahaman adalah antara kedua lafaz itu dapat ditasrifkan, maka itu hakikat. Apabila tidak dapat ditasrifkan, maka itu majas. Ini juga perlu pencermatan yang lebih dalam untuk memahami yang kedua ini. Dan terakhir, ini pendapat para ulama. Secara umum terbagi dua pendapat. Maksudnya gini, pertama berkaitan dengan hakikoh itu seluruh ulama sepakat. Tidak ada. Adapun majas ini secara umum terbagi dua. Jumhur ulama itu menyatakan keberadaan. Kemudian sebagian ulama itu menolak. Yang menolak ini diantaranya ada Madhab Dhahiri, Ibnu Qos, dan Ibnu Faid. Nah, dan lain-lain banyak . Nah, alasan yang menolak ini bahwa majas itu sama dengan kebohongan, sedangkan tidak menggunakan majas itu kecuali dia tidak dapat menggunakan makna hakikoh, maka dia membuat isti'arah, dan itu mustahil bagi Allah. Kemudian pendapat ini atau argumentasi ini dibantah oleh Imam As-Suyuti bahwa jika majas paruh dari keindahan Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian alasan mereka juga yang menolak itu bahwa seorang pembicara tidak mungkin menggunakan majas kecuali dalam keadaan terdesak, sedangkan hal itu tidak mungkin terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Majas itu lebih dalam maknanya daripada yang hakikoh. Jika Al-Qur'an diharuskan bersih dari majas, maka akan bersih pula pembuangan, penegasan, pengulangan cerita dan lain sebagainya. Kesimpulan dari pembahasan di dalam Al-Qur'an itu kalau tidak hakikat ya majas, berarti keduanya itu saling berdampingan. Hakikat itu lafaz yang dimaknai menurut asalnya, makna asli, sedangkan majas itu yang bukan makna asalnya. Nah, kemudian seorang mufassir itu harus mendalami atau harus menguasai bahasa Arab hakikat dan majas. Karena apa? Ketika tidak mengetahui hakikat dan majas ini, nanti khawatir akan salah dalam menafsirkan Al-Quran atau ketidaktepat Al-Quran itu sendiri. Nah, adapun tadi secara umum para ulama itu menetapkan, jumhur ulama menetapkan keberadaan majas di dalam Al-Quran. Hanya segelintir ulama yang menolak keberadaannya. Saya sampaikan mohon maaf juga masih banyak sekali kekurangan karena ini berkaitan dengan kaidah sehingga perlu pemahaman yang mendalam . Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kepada pemakalah yang berikutnya. Terima kasih. Nah, silakan. Ya, bentar Pak, lagi coba share screen-nya. Bisa minta tolong kan? Ini Zoom. Kalau ada yang bisa bantu share.
Rani mungkin, oh ya sudah. Terima kasih Mbak Rani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen, Dr. dan teman-teman seperjuangan yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil ajma'in. Amma ba'd. Saya pemakal keempat dan saya rasa judul yang akan saya bahas sangat memiliki keterkaitan yang erat dengan pemakalah sebelumnya. Ya, i'rab. Adapun judul yang akan saya bahas adalah tentang waqaf wal ibtida, di mana sangat berkaitan erat dengan pemahaman bahasa Arab, karena seyogyanya seseorang yang benar-benar faham kalimat dalam Al-Quran atau faham bahasa Arab, maka seharusnya tidak melakukan kesalahan dalam hal waqaf dan ibtida. Baik teman-teman, pada pembahasan yakni sejarah waqaf dan ibtida. Ya. Kursornya nggak bisa. Mohon maaf, ada sedikit gangguan teknisi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah tentang waqaf dan ibtida. Secara praktek, waqaf dan ibtida sudah masa-masa awal Islam, yaitu masa Rasulullah SAW. Karena pengetahuan tentang waqaf ibtida ini terkait dengan pengajaran secara talaki, bacaan Al-Quran. Namun baru menjadi disiplin keilmuan tersendiri pada sekitar abad kedua Hijriyah, ketika para ulama mulai waqaf dan ibtida. Sementara penerapannya dalam lembaran mushaf Al-Quran, baik itu mushaf tulis, mushaf tangan maupun mushaf cetak, itu baru muncul jauh lebih belakangan, artinya setelah abad kedua Hijriyah. Penandaan wahyu secara pasti kapan awal mulanya, karena bukti-bukti yang sangat terbatas. Namun di antara yang dapat ditemukan antara lain dalam sebuah mushaf yang ditulis pada masa dinasti Mamluk sekitar abad ke-14 Masehi. Di antara tanda-tanda waqaf yang dijumpai di dalam mushaf tersebut adalah paling sedikitnya ada 4 tanda waqaf, yakni huruf shad, ha, ta, dan kaf. Mushaf ini ditulis dengan gaya khat jenis muhaq di Syria pada saat itu. Adapun penandaan waqaf pada mushaf cetak itu baru muncul pada akhir abad ke-17 Masehi atau akhir abad ke-11 Hijriyah. Cetakan Al-Quran yang masih dapat ditemukan juga diperkuat dengan cetakan pertama Al-Quran edisi teks Arab yang dicetak di Eropa pada abad ke-15 Masehi, yakni Al-Quran edisi Fenice, Paganini atau Tab'ah Al-Bundukiyah Al-Matba'ah Paganini, yang diperkirakan yakni dicetak sekitar tahun 1499 Hijriah sampai 1538 atau sampai 39 tahun, yang belum menyertakan penandaan waqaf di dalamnya. Di antara mushaf Al-Quran abad ke-17 Masehi yang dapat ditemukan dan telah menggunakan penandaan waqaf, yakni mushaf Turki yang dicetak pada bulan Rabiah, yang ditulis oleh salah seorang khotot yang bernama Hafiz Osman Turki, di mana beliau adalah seorang kaligrafer yang hafal Al-Quran, hafiz Al-Quran, dan sangat masyhur 5 mushaf Al-Quran. Mushaf ini ditulis dengan rosem imla'i. Tanda waqaf yang digunakan dalam mushaf ini ada 9 tanda waqaf, yakni mim, qaf, qafa, shad, zai, dan kaf. Bukti-bukti mushaf cetak berikutnya yang bisa ditemukan ialah mushaf-mushaf yang dicetak pada abad 19 Masehi. Pertama, mushaf 1256 Hijriah. Selain cetakan ini, di India antara tahun 1840 sampai dengan tahun 1900 Masehi dapat ditemukan kurang lebih 15 mushaf Al-Quran cetak. Yang kedua, mushaf yang dicetak oleh Haji Muhammad Azhari pada tanggal 20 Agustus tahun 1848 Masehi.
Mushaf India dan mushaf Palembang menggunakan 12 macam tanda wakaf, yaitu mim, to, jim, zai, sod, kofa, waqfah, kof. Sofnya sama persis dengan mushaf Turki, hanya berbeda 3 tanda wakaf saja. Penandaan ini sebagiannya diambil dari penandaan Al-Sajawandi, wafat tahun 560 Hijriah, dalam Ilalul Wuquf, dan sebagiannya merupakan penandaan untuk menjelaskan kategorinya. Selanjutnya adalah mushaf Maghribi yang dicetak tahun 1296 oleh Matba'ah Al-Hajj Al-Tayyib bin Muhammad Al-Fasi. Mushaf Mabsud. Penandaan wakaf yang digunakan hanya 1 tanda wakaf, yakni seperti shot yang terpotong. Kalau di Al-Quran Indonesia itu seperti kalau hamzah wasal itu ditandai dengan shot. Kepan 930 Hijriah. Penggunaan tanda wakaf tunggal ini dimaksudkan hanya membimbing tempat-tempat berhenti yang diperbolehkan tanpa menyebutkan kualitas wakaf yang terdapat pada tempat-tempat tersebut. Karena pada dasarnya semua tempat sekaligus memulai pada kata berikutnya tanpa perlu mengulang. Selain pada abad ke-17 Masehi di atas, di Turki juga ditemukan mushaf Al-Quran cetakan tahun 1309 Hijriah yang ditulis Zada dengan menggunakan kaidah Rosem Imla'i. Penandaan wakaf dalam mushaf ini juga merujuk dan menggunakan penandaan 6 tanda wakaf Al-Sajawandi dalam kitabnya Ilalul Wuquf yang disebutkan tadi, yakni 6 penandaan wakaf tersebut huruf mim, to, jim, zai, sod. Mesir juga mencetak mushaf Al-Quran yang digagas dan diprakarsai oleh Ridwan Al-Mukhallalati, wafat tahun 1311 Hijriah. Mushaf ini ditulis dengan menggunakan Rasm 1308 Hijriah. Pembubuhan wakaf di dalamnya merujuk kepada kitab Al-Muqsid Littakhsis Ma fil Mursyid karya Abu Zakaria Al-Ansari yang wafat pada tahun 920, yakni huruf ta untuk wakaf tam, kaf untuk wakaf kafi, jim untuk wakaf jaiz, ha untuk wakaf hansod, untuk wakaf solih. Setelah mushaf Al-Mukhallalati yang kurang mendapat respon dan kurang populer, Mesir kembali menerbitkan mushaf Al-Quran yang ditashih oleh Masyayikh Al-Azhar yang diketuai 1357 Hijriah, yang terbit pertama kali pada tahun 1330 Hijriah. Dalam mushaf ini dikenalkan penggunaan 6 tanda wakaf yang baru, yaitu wakaf mim, wakaf kof kola, wakaf titik 3, wakaf mu'annaqah, dan alif lam. Rintisan Al-Azhar dalam mushaf Khalaf Al-Husaini ini kemudian dijadikan referensi untuk pengembangan mushaf Mesir selanjutnya yang populer dengan nama mushaf 1923 Masehi. Penggunaan tanda wakaf dalam mushaf Al-Quran ini berbeda dengan mushaf-mushaf Al-Quran pendahulunya dari Turki dan India yang menggunakan simbol tanda wakaf sesuai dengan kualitas, dan kafi atau hasan tidak bisa diketahui melalui tanda-tanda tersebut karena tanda yang sama bisa diberlakukan pada kategori wakaf yang berbeda-beda. Pada akhirnya, tanda wakaf mushaf Mesir inilah yang paling. Di Indonesia sendiri, negara yang memiliki populasi umat Islam terbesar di dunia, peredaran mushaf Al-Quran juga cukup besar. Sebelum penetapan mushaf standar Indonesia pada tahun 1900 telah beragam. Di antara beberapa cetakan mushaf Al-Quran yang paling umum dikenal yaitu mushaf Bombay dengan 12 tanda wakaf, Al-Quran Afif Cirebon, Sulaiman Mar'i Surabaya atau Singapura 1956 yang menggunakan 10 macam tanda wakaf, yaitu tanda wakaf mim, to, jim, zai, sod, kofa, kof, sola, alif lam, dan kaf. Selain itu ada juga mushaf Mesir dengan 6 tanda wakaf. Sejarah tentang wakaf, penandaan wakaf pada mushaf, baik itu mushaf tulis tangan maupun mushaf cetak. Kemudian kita beralih kepada pengertian wakaf. Wakaf secara khilaf al-jalis, yakni lawan kata julus. Al-habs menahan, al-ibtila menelaah, al-kaf anil fi'al wal qaul menahan dari perbuatan dan perkataan, at-tamakhud fi syai menetap pada sesuatu, dan at-tabyin menjelaskan. Sementara pengertian wakaf menurut istilah para qurra terdapat beberapa definisi yang dimukakan Al-Ja'bari yang wafat tahun 732 Hijriah. Beliau mendefinisikan wakaf sebagai qat'us saut khirul kalimati zamanan, yakni memutus suara pada akhir kalimat untuk beberapa saat. 833 Hijriah mendefinisikan wakaf sebagai qat'us saut 'alal kalimah zamanan yutanaffasu fihi udatan binniyati isti'nafil qira'ah. Apa ini bahasa Arabnya?
yang artinya beberapa saat guna menarik nafas dengan niat meneruskan kembali bacaan, baik dengan meneruskan bacaan pada kalimat berikutnya atau dengan mengulang beberapa kalimat sebelumnya tergantung pada jenis waqaf. Imam Al-Ashmuni mendefinisikan waqaf sebagai qat'us saud akhirul kalimah zamanan ma atau qat'ul ka pada akhir kalimat untuk beberapa saat atau memutus kalimat dengan kalimat setelahnya. Dari beberapa definisi tersebut, maka definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Jazari adalah definisi yang lebih menyeluruh dan mencakup bedakan antara waqaf dengan saktah yang hanya berhenti sesaat tanpa menarik nafas, dan dapat dibedakan pula antara waqaf dengan qata' dalam arti mengakhiri bacaan. Jadi Imam Ibnu Al-Jazari ini membedakan antara kalau qata' itu berhenti dengan tidak ada niat kembali untuk meneruskan bacaan Al-Qur'an, sementara waqaf berhenti tapi masih berniat untuk meneruskan bacaannya, sementara saktah itu dengan nafas, untuk mengambil nafas dan berniat meneruskan kembali bacaannya, sementara saktah itu adalah berhenti namun tanpa menarik nafas, berhenti sejenak tanpa menarik nafas. Lalu kalau di makalah saya pisahkan antara pengertian waqaf dan ibtida, namun untuk sementara pengertian ibtida ialah memulai sesuatu yang merupakan lawan kata dari al-waqaf. Secara istilah, makna ibtida adalah menurut Al-Ja'bari artinya lafzuka bi kalimatin mufassiratiz zaman. Engkau memulai membaca sebuah kalimat yang terpisah waktunya. Wafat tahun 806 Hijriah mendefinisikan sebagai asyuru' fil qiraah ba'da waqfin. Memulai kembali bacaan setelah berhenti. Dan Abdul Karim mendefinisikannya sebagai asyuru' fit tilawah ba'da qat'in laan atau setelah waqaf. Jadi terdapat dua kemungkinan arti dari ibtida itu sendiri. Yang pertama, berarti memulai kembali bacaan Al-Quran dari berhenti atau waqaf untuk mengambil jeda menarik nafas. Yang memulai bacaan Al-Quran dari permulaan. Maka untuk al-ibtida dalam arti mengawali atau memulai bacaan Al-Quran dari permulaan disunnahkan dan basmalah terlebih dahulu. Lalu kita beralih kepada urgensi waqaf dan ibtida. Seluruh ulama sepakat bahwa ilmu tentang waqaf ibtida ini sangatlah penting dalam membaca Al-Quran. Dan ilmu waqaf ibtida ini merupakan satu ilmu yang harus diketahui oleh setiap pembaca Al-Quran. Begitu pentingnya pengetahuan tentang di beberapa perkataan para ulama sebagai berikut. Yang pertama, Abu Hatim As-Sijistani wafat tahun 250 Hijriah. Beliau sebagaimana dikutip oleh Al-Qastalani, karya beliau berkata, "Man lam ya'rif ilmal waqfi lam ya'lamil Qur'an." Siapa yang tidak mengetahui ilmu waqaf atau tata cara berhenti dalam membaca Al-Qur'an, maka ia belum memahami atau belum Lalu Imam Al-Naqzawi wafat tahun 683 Hijriah dalam karyanya Al-Iqtida fi ma'rifatil waqaf wal ibtida, beliau berkata, al-waqfu 'azimul qadri jalilul khatri ma'anil Qur'an wa la istinbatul adillati syar'iyyati minhu illa bi ma'rifatil fawasili. Pembahasan waqaf merupakan pembahasan yang sangat penting kedudukannya dan sangat besar pengaruhnya, karena seseorang tidak mungkin melakukan penggalian dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an kecuali dengan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Sekarang pindah kepada klasifikasi waqaf, pembagian waqaf. Beragam pendapat tentang klasifikasi waqaf ini. Ada ulama yang membagi waqaf itu menjadi dua, jadi membagi secara global, ada yang membagi secara terperinci. Namun di sini tidak saya paparkan pembagian yang secara global. Ada yang membaginya waqaf itu menjadi 4, ada yang membaginya menjadi 5 macam dengan istilah-istilah yang beragam pula. Namun di makalah saya akan saya jelaskan atau paparkan pembagian waqaf menurut Imam Ibnu Al-Jazari yang membagikan waqaf itu menjadi 4, yakni waqaf ittirari, waqaf intidhari, waqaf ikhtibari, dan waqaf ikhtiyari. Apa itu waqaf ittirari? Waqaf ittirari adalah waqaf yang dilakukan dan lain sebagainya. Jadi ittirari sendiri artinya adalah kan terpaksa. Jadi para qori yang membaca terpaksa berhenti karena sebab-sebab tertentu, misalnya kehabisan nafas, batuk, lupa, dan lain sebagainya. Contohnya adalah misal berhenti pada kalimat ketika membaca ayat khatamallahu ala, lalu dia batuk atau mungkin bersin, maka ketika terjadi hal tersebut
para qori di awal ayat, yakni mengulang dari khatamallahu ala qulubihim. Jadi tidak bisa langsung melanjutkan pada kalimat setelah ala. Khatamallahu ala terus batuk terus langsung qulubihim. Nah, itu dilarang. Jadi harus adalah waqaf intidhari. Intidhari artinya adalah menurut bahasa menunggu. Maksudnya adalah waqaf pada satu kalimat yang di dalamnya terdapat beragam bacaan qiraat. Jadi saya contohkan, misal pada kalimat ada surah Al-Fatihah, misal pada kalimat ihdinas sirata, di situ ada pada kalimat as-sirat imam qiraat, ini ada yang membaca sirata pakai shad, ada yang baca pakai sin sirata, ada yang baca pakai wirata. Maka pada saat ini para qori boleh berhenti pada kalimat untuk memperjelas bahwa pada kalimat tersebut bacaan imam qiraat. Contohnya ihdinas sirata, ihdinas sirata, ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu diperbolehkan wakaf seperti itu. Lanjut, yang ketiga adalah wakaf ikhtibari. Wakaf ikhtibari ini adalah ketika qori berhenti sesuai perintah karena sedang diuji atau dites, dan pengetahuannya tentang cara wakaf pada tempat yang mengharuskan ia melakukan. Jadi hanya diperboleh dengan tujuan misal seorang guru menguji muridnya apakah dia sudah paham cara berhenti yang baik ketika misal berhenti pada satu kalimat. Contohnya di sini adalah pada ayat watlu alaihim naba'a abnai. Di situ harusnya ada huruf nun. Jadi naba'a abnai, karena memang awal asal katanya adalah asal kata dari naba'a abnai. Jadi kalau misal seorang murid berhenti watlu alaihim naba'a abnai, tapi sebenarnya tidak boleh berhenti pada kalimat tersebut karena masih berkaitan erat dengan kalimat sesudahnya. Tapi karena kalau itu dibolehkan. Yang keempat adalah waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari ini makna menurut bahasa adalah memilih. Dan waqaf ini dibagi dua. Ada waqaf jaiz dan ghairu jaiz. Jadi waqaf ikhtiyari ini adalah para qori memilih sendiri tempat berhenti atau memilih sendiri wakaf ini wakaf ikhtiyar ini ada jaiz, ada ghairu jaiz. Yang jaiz itu dibagi menjadi 3, yakni yang pertama adalah wakaf tam. Yang dimaksud adalah wakaf tam yaitu berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya, baik dari segi lafaz maupun makna. Ini kalau dalam bahasa Indonesia itu sama juga berhenti pada titik di akhir paragraf. Nah, ini adalah waqaf tam. Jadi benar-benar kalimatnya sudah sempurna, tidak ada hubungan berhenti di kalimat maliki yaumiddin. Maka seorang qori tidak perlu lagi mengulang dari kalimat sebelumnya, tapi langsung lanjutkan ke ayat sesudahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Yang kedua adalah waqaf kafi. Waqaf kafi ini adalah berhenti pada makna. Jadi dari segi lafaz dia sudah tidak ada kaitan, namun dari segi makna masih berkaitan. Kalau dalam bahasa Indonesia ini berhenti pada titik, namun masih di tengah paragraf gitu. Contoh berhenti pada kata la yu'minun, innal ladzina kafaru am lam tunzirhum la yu'minun, khatamallahu ala qulubihim. Kalimat innal ladzina kafaru dengan khatamallahu itu masih ada kaitan maknanya. Namun dari segi lafaz, susunan kalimat itu sudah tidak ada kaitannya lagi. Ini dinamakan dengan waqaf hasan. Waqaf hasan ialah berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya, tetapi masih berkaitan makna dan lafaz dengan kalimat sesudahnya. Jadi beda ya dengan waqaf kafi. Kalau kafi berkaitan dan segi makna pun masih berkaitan. Dan waqaf ini biasanya di Al-Quran mushaf cetak sekarang itu ditandai dengan sholah atau singkatan dari waslul ula. Alhamdulillahi, qori misalnya berhenti di alhamdulillah, maka kalimat ayat alhamdulillah masih ada kaitannya dengan kalimat berikutnya, yakni rabbil alamin. Sangat berkaitan dari segi makna tidak ada sudah sempurna, namun dari segi makna sangat berkaitan. Maka para qori dianjurkan untuk boleh berhenti di situ alhamdulillah, namun tidak boleh langsung meneruskan pada kalimat sesudahnya, tapi dia harus mengulang lagi pada. Dan ini diperbolehkan juga. Adapun waqaf yang tidak dibolehkan itu adalah waqaf qabih. Apa itu waqaf qabih? Waqaf berhenti pada perkataan yang tidak sempurna susunan kalimatnya karena berkaitan lafaz membaca bismillah, dia berhenti di kalimat bismi.
gitu. Padahal bismi sangat erat masih satu susunan kalimat dengan Allah. Jadi bismillahi dengan nama Allah. Dinamakan dengan waqaf qabih. Dan ini tidak dibenarkan atau dilarang karena akan merusak makna dari ayat. Ini yang tidak kurang lebih saja dengan wakaf, pembagiannya pun sama. Namun ibtida ini sebenarnya haruslah lebih ketat dibandingkan wakaf. Kenapa? Kalau wakaf mungkin ada dan darurat harus berhenti karena kehabisan nafas dan sebagainya dengan alasan yang lain. Namun kalau ibtida ini benar-benar qori memiliki pilihan yang terbuka lebar sehingga dia bisa memilih ibtida yang paling baik dalam satu ayat. Jadi singkan wakaf. Lanjut ke bab 3. Tanda-tanda wakaf. Namun saya presentasikan dulu yang tentang tentang mohon maaf teman-teman, makalahnya agak sedikit berantakan karena ada sedikit problem, sudah diketik namun sebagiannya hilang. Jadi makanya pengesernya juga agak lambat. Mohon maaf Bapak dosen. Ya, sebenarnya ada yang mazhab qura' dalam wakaf ibtida. Mungkin saya bacakan saja. Mazhab qura' dalam wakaf ibtida. Setiap qura' mempunyai kecenderungan atau mazhab yang berbeda-beda dalam hal wakaf dan ibtida. Jadi sama halnya dengan qiraat, di situ ada mazhab qura', ternyata wakaf baik wakaf pada akhir ayat maupun wakaf pada pertengahan ayat. Pertama, sebagian mazhab qura' yang memilih berhenti secara mutlak pada akhir ayat. Nah, pilihan ini diikuti oleh Abu Amr ibnu al-A'la, termasuk juga Ibnu Katsir al-Makki, nah itu wafat tahun 120 Hijriah, Yaqub al-Hadrami wafat tahun 205 Hijriah, juga Ibnu al-Munada, beliau lebih memilih wakaf pada setiap akad yang agak cepat dan agak terkesan seperti wasol. Mazhab yang kedua, yakni memilih tidak berhenti pada akhir ayat yang masih memiliki keterkaitan dengan ayat berikutnya, baik dari segi arti maupun susunan, oleh Syaibah bin Nishah, wafat tahun 130 Hijriah, kemudian diikuti oleh salah satu muridnya, Nafi al-Madani, yang wafat tahun 160, wafat tahun 170 Hijriah. Mazhab qura' yang ketiga, yakni mereka memilih berhenti pada setiap ayat yang sempurna dan tidak memiliki keterkaitan. Sementara terhadap dengan ayat berikutnya, maka boleh berhenti, kemudian mengulanginya dan menyambung dengan ayat berikutnya. Kecenderungan ketiga ini merupakan penggabungan dari mengamalkan riwayat tentang bacaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhenti harus pada kalimat yang sempurna, yaitu dengan mengulang kembali dari kalimat sebelumnya. Sebagaimana berhenti pada akhir ayat, dalam hal berhenti di tengah ayat pun di antara qura' juga terdapat kecenderungan yang berbeda-beda antara satu dan lain-lainnya. Abu Amr ibnu Abu Ja'far ar-Ru'asi, wafat 170 Hijriah, Yaqub al-Hadrami, wafat 205 Hijriah, selalu memilih berhenti pada kalimat-kalimat yang diperbolehkan untuk ibtida dari kalimat, juga tidak menyukai berhenti pada huruf istisna atau sebelumnya, serta tidak wakaf pada huruf kalla jika terkait dengan kata setelahnya. Dan jika terpaksa harus berhenti pada kalimat yang tidak sempurna karena kehabisan nafas, kembali membaca dari awal ayat. Nafi al-Madani selalu memperhatikan wakaf dan ibtida dengan mempertimbangkan arti ayat. Adapun Ibnu Katsir al-Makki dalam hal berhenti di tengah ayat tidak memiliki patokan khusus ayat saja, yaitu surah Al-Imran ayat 7. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, itu pasti berhenti di situ. Lalu surah Al-An'am ayat 109, wa ma yush'irukum. Dan surah An-Nahl ayat 103, innama yu'allimuhu bashar. Nusair bin Yusuf An-Nahwi memilih tidak berhenti pada kalimat yang memiliki dua bandingan kecuali pada akhir pendapat istisna, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Al-Jazari dalam kitab An-Nashr dan Al-Ashmuni dalam kitab Manar al-Huda. Lanjut kepada ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu wakaf ibtida. Ya, ada seperti yang tertera di makalah. Jadi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu wakaf ibtida, yang pertama adalah ilmu nahwu dan ilmu saraf. Lalu yang kedua adalah ilmu qiraat. Mungkin waktunya sudah
jam 4 hampir habis ya. Maka saya singkat saja, teman-teman bisa baca sendiri di makalah. Yang kedua, ilmu yang sangat berkaitan erat dengan waqaf ibtida adalah ilmu qiraat. Dan yang ketiga, ilmu berkaitannya dengan waqaf ibtida. Contohnya juga sudah dipaparkan di makalah. Selanjutnya adalah ilmu tafsir. Jelas, kita semua tahu bahwa ilmu tafsir sangat berkaitannya dengan ilmu waqaf ibtida. Bahkan mempengaruhi perbedaan tanda waqaf di tiap-tiap mushaf. Mushaf Madinah berbeda dengan mushaf standar mushaf yang kita pakai di Indonesia, begitu juga dengan negara-negara lain. Itu pengaruh dari qiraat juga. Ada ilmu waqaf ibtida adalah ilmu balaghah. Selanjutnya adalah ilmu fikih seperti tadi yang dipaparkan oleh Ustadz Abdul Ilah ya. Contoh dari ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa ilal ka'bain. Dan perbedaan waqaf ibtida juga mempengaruhi dalam istinbat hukum. Dan ketujuh adalah ilmu yang terkait erat dengan ilmu waqaf ibtida adalah ilmu tadabbur Al-Qur'an. Baik, akhirnya kesimpulannya adalah ilmu waqaf ibtida ini sangatlah penting karena berkaitan dengan berkaitan erat dengan makna sempurnanya bacaan, yang mana sangat berkaitan juga dengan sempurnanya makna satu ayat gitu. Jadi setiap muslim haruslah mengetahui tentang ilmu waqaf. Sekarang ini sangat dibantu oleh penandaan waqaf yang terdapat dalam mushaf yang beredar dan yang kita pegang saat ini, di mana kita sebagai umat muslim dituntut hanya untuk mengikuti tanda-tanda wakaf yang sudah ada dalam mushaf. Itu bagi kita yang terutama yang tidak memahami, yang tidak paham makna dari ayat, maka dituntut cukup mengikuti penandaan wakaf yang ada dalam mushaf-mushaf yang kita pegang sekarang. Namun bagi yang paham tentang bahasa Arab, tafsir, maka boleh ya sebenarnya memilih wakaf atau ibtida sesuai dengan tuntutan atau sesuai dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wakaf ibtida yang dikuasai. Baik, begitu Bapak presentasi makalah dari saya. Saya sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih Bu Faridah atas keempat makalah itu, luar biasa ya. Sudah bisa mempresentasikan dengan jelas dan bisa mempresentasikan dengan insyaallah. Selepas ini kita ada berapa pertemuan lagi ya? Ada sekitar satu pertemuan lagi nggak, Aziza? Ada Bapak, insyaallah di pekan depan. Kita UAS di tanggal 12 sampai 17. Kali lagi. Iya ada. Oh ya, boleh. Kita akan akhir bereskan. Hilman ada nggak? Ikut sekarang nggak? Tadi ada sih Pak. Ada tuh. Hilman minggu depan ya terakhir, karena belum ya kalau insyaallah. Ya, insyaallah 4 lagi ya Aziza. Atau masih ada 5 atau? Dan kita nanti langsung UAS insyaallah. Sudah selesai UAS. Iya, 4 lagi. Mungkin sebelum UAS itu kita yang sudah dijelaskan, dan nanti mungkin UASnya insyaallah nggak susah. Kita coba dan belajar memahami apa yang pengkajian pada Al-Quran itu seperti apa. Oke, terima kasih untuk presentasi hari ini. Saya berikan apresiasi sudah bisa menyampaikan dengan berbagai tema dan kembali. Terima kasih kepada semuanya. Ya, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Aziza, mau tanya boleh nggak?
Sebelum UAS kita ada pekan tenang nggak ya? Seharusnya sih Bu, minggu depan tuh minggu tenang kalau dari jadwal kampus. Terus Bapak belum ngasih tahu ya, deg-degan tahu ini apa yang bakal jadi. Iya kan, kalau bisa Bapak ngasih tahu dia dari sekarang mungkin bisa dicicil ya Bu. Mau belajar yang mana gitu. Sepertinya Aziza sudah keluar nih. Nggak ada. Mungkin bisa dibahas di grup, Kak. Tapi emang sebenarnya ada pekan tenang ya, tapi kita tetap belajar begitu. Iya, karena Jadi nggak ada kita belajar. Karena masih banyak materi kita, Bu. Kalau dosen lain belum tahu kan ya? Ya, dosen lain belum tahu. Itu. Yang jelas itu tuh siapa? Dokter Sahabudin hari Sabtu kalau nggak salah jadwalnya. Hari Sabtu kan? Beliau biasanya. Oh gitu. Sabtu tanggal berapa? 17 kalau nggak salah, Bu. Ada Bu di grup, coba dibuka di grup yang IAT yang ada kemayadanya. Ini dokter kesehatan bisa datang nggak sih? Aduh, nggak bisa datang gimana dong? Itu kurang tahu Bu, nanti mungkin minggu depan bisa langsung ditanya aja lagi ke dokter. Sabtu ini nanti kan Sabtu ini masih masuk kan Bu? Mungkin kayaknya Sabtu ini tuh terakhir masuknya. Kalian mungkin beliau mau ngasih kisi-kisi, jadi tanggal 3 ini.